ini kan hari libur. Aku mau ajak temanku Asi Ting main. Panas lagi. Berenang enak nih. Aku panggil dulu ah. Tintin. Apa ya? Iya. Tintin, kamu lupa ya, ini hari libur, kita nggak sekolah. Iya, aku ingat ini hari Minggu kita nggak sekolah. Kenapa, Pino? Nah, yuk berenang yuk sama aku punya tiket berenang gratis. Aduh, Pino, kamu tahu nggak ini hari Minggu? Hah? Iya, emang kenapa? Ini waktunya kita ibadah anak online, Pino. Ya ampun. Aduh, gimana sih? Aku benar-benar lupa, Tintin. Tuh kan kebiasaan deh, padahal udah setiap minggu kita ibadah online. Iya. Tapi, Kenapa? aduh, Kenapa? Kamu kenapa? aku belum mandi. Ih, pantesan bau jigong. Masih sempat nggak kalau aku mandi, siap-siap dulu baru ibadah? Jam berapa ya? Oh, masih sempat. Ada setengah jam lagi. Cepet, buruan mandi yang bersih, yang wangi. Oke, tunggu aku ya, Tintin. Aku mau mandi dulu, mau siap-siap, mau pakai parfum, gosok gigi, sisiran. Iya. Oke, cepet buru. Ya. Aku tungguin di sini, cepet ya. Kebiasaan deh Pino. Udah tiap minggu juga. Hari Minggu aku sangat senang. Ibadah anak online. Senang sekali. Sudah rapi belum ya? Sudah dong. Apalagi ya? Oh, nggak ada deh. Lama banget sih Pino. Katanya sebentar. Ih, mana sih Pino ini? Kasihan. Ih, Pino. Ngagetin orang. Kamu kaget ya, Tintin pasti. Enggak, ya jelas kaget lah. Aku udah harum, aku udah gosok gigi. Mm-mm. Lihat deh pakaian aku. Kamu lihat dulu, lihat. Iya, sudah rapi. Udah rapi, aku udah makan juga tadi pakai telur. Wah, sama aku juga tadi udah makan. Biar nanti pas ibadahnya enggak lapar. Iya loh, biar nanti pas ibadah semangat memuji dan menyembah Iya, Tuhan. Pino. Satu lagi Tintin, Apa? kita harus hafal ayat hafalan. Iya, aku nggak mau bikin mama papaku malu pas ditanya kakak pembinanya pas komsel. Aku nggak bisa hafal, aku harus bisa hafal minggu ini. Aku harus hafal. Emang kamu aja yang mau hafal, aku juga. Nanti pas kakak tanya, siapa yang hafal ayat hafalan? Aku duluan pasti yang tunjuk tangan, kamu lihat aja. Oke, hari minggu ini kita harus hafal. Ingat ya, Iya, kita tos harus dulu, hafal. Tos. Oke, kita harus hafal ayat hafalan. Oke, selamat ibadah Tintin, selamat ibadah teman-teman. Selamat ibadah semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom adik-adik. Sekali lagi yang di rumah yang keras suaranya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Haleluya. Kita mau beribadah pagi hari ini. Semua adik-adik mari bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh ada lagi, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan menjamah setiap hati kami, setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan jamah dan Tuhan siap memberkati bagi setiap kami adik-adik. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi kakak mau dengar tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Semua tepuk tangan bersama-sama dengan kakak. Nanti adik-adik tunjuk temannya ya, di samping kiri dan samping kanannya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Woo! Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Katakan, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anak dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Woo! Katakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita adik-adik untuk Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dan mau memuji-muji nama Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita katakan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya Tuhan, amin, mengucap syukur atas kebaikan. Mari adik-adik yang di rumah angkat tangannya bagi Tuhan dua-dua. Pagi hari,
di hadapan-Mu Tuhan. Pagi, hari, siang, sore dan malam hari kami Tuhan. Malam hari tak hentinya. Amin. Mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Raja kami. Kami naikkan syukur Tuhan, sebab Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sebab hanya Engkau Bapa yang baik, sebab hanya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami naikkan syukur kami hari ini lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami mau sembah Engkau dari hati kami. Kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Raja di atas segala raja, Allah yang memerintah atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap melawat dan memberkati kami, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Jamah hati kami lebih lagi Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik lebih lagi menyembah Dia. Adik-adik berikan hatimu bagi Dia. Yesus yang hadir di tengah-tengah kami, Yesus yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat dua-dua tangan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur Tuhan. Yes. Ucap syukur atas kebaikan-Mu pagi hari. Amin Tuhan. Yang hati, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih lagi katakan, pagi hari, pagi hari. Amin Tuhan.
mengucap syukur. Syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak rindu adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami butuhkan pimpinan Roh Kudus, boleh melawat setiap hati kami, melawat pikiran kami, supaya semua kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti apa yang Kau ajarkan, apa yang Kau firmankan bagi kami hari ini Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan juga telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka firman Tuhan kita dalam Ulangan 32 ayat 7 sampai 14. Kita bacanya ganti-gantian ya adik-adik. Kakak ayat 7, nanti adik-adik yang di rumah lanjutkan ayat 8 dan seterusnya. Oke adik-adik. Kakak ayat 7, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Sama-sama. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemah anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, tema kita pagi hari ini adalah Allah yang setia. Puji Tuhan adik-adik, kita punya Allah yang setia. Artinya berarti Allah kita itu tidak pernah berubah. Allah kita itu selalu menepati apa yang menjadi janji-janjinya untuk setiap kita anak-anaknya. Wah, pasti adik-adik semua senang dan bersuka cita karena Allah kita Allah yang setia. Kesetiaan Allah ini adik-adik tidak sama dengan kesetiaan manusia. Kalau kesetiaan Allah ini untuk selama-lamanya tetap dan tidak berubah. Kalau kesetiaan manusia dia bisa berubah adik-adik. Besok bisa baik, besok bisa enggak. Tapi kalau Allah kita, dia setianya untuk selama-lamanya. Kasihnya itu untuk selama-lamanya untuk kita. Janjinya itu untuk selama-lamanya untuk kita. Nah, firman Tuhan kita hari ini tentang nyanyian Musa yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana Allah yang setia itu menuntun bangsa Israel.
Betul. Nah, adik-adik tahu kan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Saat itu Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menuntun, membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu penuh dengan berkat Tuhan. Di sana ada susu dan madu yang berkelimpahan. Untuk sampai ke sana adik-adik, mereka mengalami bagaimana Tuhan menolong mereka dengan setia. Bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan setia. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus lewati sebuah laut yang bernama Laut Teberau adik-adik. Nah, bagaimana caranya mereka bisa lewat di sana? Ada tantangan, tapi di situ Allah menolong mereka dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Allah, sehingga laut yang tadinya tidak bisa dilewati menjadi terbelah dua, firman Tuhan katakan, sehingga bangsa Israel bisa berjalan kembali menuju tanah Kanaan. Lalu bagaimana lagi penyertaan Tuhan? Bagaimana Allah yang setia itu menolong bangsa Israel untuk sampai tanah Kanaan? Tuhan memberikan mereka tiang awan untuk menuntun mereka, untuk menyertai mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan pada malam hari Tuhan memberikan mereka tiang api adik-adik untuk juga menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Bukan hanya di situ aja Allah setia menyertai perjalanan mereka sampai ke Kanaan adik-adik. Allah juga setia memberikan pertolongan ketika mereka sampai di padang gurun. Bangsa Israel bersungut-sungut nih. Kenapa? Karena mereka kelaparan adik-adik. Nah, ketika mereka memohon, ketika mereka meminta supaya Tuhan menolong mereka, Allah yang setia tetap menolong mereka. Tuhan memberikan mana sebagai makanan dari surgawi yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel, sehingga mereka bisa makan, sehingga mereka bisa menikmatinya. Lalu bangsa Israel juga pengen makan daging adik-adik dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan menolong lagi dengan kesetiaannya. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel kelaparan. Tuhan turunkan burung puyuh yang begitu banyak sehingga bangsa Israel bisa makan dengan kenyang. Allah adalah Allah yang setia adik-adik. Allah begitu menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan juga melindungi bangsa Israel. Bukan hanya itu adik-adik, mereka juga mengalami kehausan. Tuhan gak biarin aja bangsa Israel itu haus. Tapi Tuhan kita Allah yang setia, Dia tolong lagi. Dia berikan air dari gunung batu keluar oleh karena firman yang diperkatakan. Wah, senang sekali adik-adik. Ternyata ketika Allah itu berfirman, ketika Allah itu berjanji, Dia setia menyertai kita sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kita gak perlu takut. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia juga Allah yang setia akan menuntun adik-adik sampai kepada apa yang Tuhan firmankan. Menuntun kita sampai kepada berkat-berkat Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Bahkan adik-adik, firman Tuhan katakan di ayat 7 tadi bahwa ingatlah pada zaman dahulu. Kenapa firman Tuhan bilang ingatlah? Karena Tuhan rindu kita juga sama mengingat apa aja perbuatan-perbuatan baik Tuhan untuk hidup adik-adik sampai hari ini. Adik-adik bisa melakukan aktivitas, diberikan kesehatan, mungkin doa adik-adik dijawab oleh Tuhan. Adik-adik harus ingat kebaikan Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu atas hidup kita semuanya. Lalu firman Tuhan katakan juga adik-adik, Allah akan setia juga mengawasi kita
Allah akan setia juga menjaga kita, kita harus menjadi miliknya Tuhan. Jadi miliknya siapa adik-adik? Ya, harus jadi miliknya Tuhan. Kalau dikatakan saya milik Tuhan, berarti semua hidup adik-adik ini adalah punya Tuhan Yesus. Bukan untuk adik-adik lagi, tapi untuk Tuhan Yesus. Baik mata kita, baik tangan kita, baik kaki kita, baik mulut adik-adik, hati adik-adik, pikiran adik-adik, semuanya itu menjadi miliknya Tuhan. Kita serahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika adik-adik berkata bahwa saya ini milik Tuhan, maka Allah yang setia itu akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya atas hidup kita. Dia akan menjaga adik-adik, dia akan melindungi adik-adik seperti firman Tuhan katakan, seperti biji matanya dia menjaga kita. Bahkan firman Tuhan katakan seperti burung Raja Wali, diperkatakan bahwa Tuhan akan setia menjaga adik-adik dan kakak. Adik-adik tahu nggak, burung Raja Wali itu ketika anaknya mau belajar terbang, induknya menjaga anaknya, sehingga ketika belajar terbang, induknya tidak membiarkan anaknya sampai jatuh. Dia tolong anaknya sehingga dia mengalami pertolongan itu. Jadi adik-adik sama, Tuhan lebih lagi dari burung Raja Wali itu. Dia akan menjaga adik-adik. Adik-adik tidak akan ada dalam bahaya jika adik-adik yakin dan percaya bahwa saya ini milik Tuhan. Adik-adik serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka Dia Allah yang berkuasa, Allah yang setia akan menjaga dan melindungi kita. Nah, kalau adik-adik sudah menjadi milik Tuhan tadi, maka kita akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup adik-adik dan kakak. Sama seperti firman Tuhan kita yang kita baca, firman Tuhan katanya bilang dibuatnya kita berkendaraan mengatasi bukit-bukit. Bayangkan adik-adik, yang tidak mungkin Tuhan bisa kerjakan untuk kakak dan untuk adik-adik. Jadi hari ini karena Allah begitu setia atas kita, Allah begitu setia atas hidup kita, Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita. Hari ini kita katakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Adik-adik bilang, Tuhan, karena Engkau begitu setia, maka hari ini aku mau belajar juga setia kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan begitu baik untuk kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Hari ini kita harus juga memberikan diri kita, memberikan seluruh hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Mulai setia baca Alkitabnya, setia berdoa di hadapan Tuhan. Walaupun doanya belum dijawab, tetap setia doakan, rajin doakan. Karena firman Tuhan katakan, apa yang adik-adik doakan itu pasti akan Tuhan genapi. Waktunya saja yang berbeda. Jadi adik-adik jangan berubah. Kalau adik-adik udah setia beribadah, terus rajin ibadah online-nya, terus tekun di sana, terus setia. Karena Allah kita sudah setia kepada kita. Maka kita sebagai anak-anaknya juga harus setia kepada Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini mari kita responi firman Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Dia senantiasa menjaga kita sampai selama-lamanya adik-adik. Tuhan setia bukan untuk hari ini aja, tapi Tuhan setia sampai selama-lamanya atas hidup kita. Mari adik-adik kita mau berdoa responi firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, angkat dua-dua tangan di hadapan Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan.
adik-adik yang di rumah, mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu setia untuk kita adik-adik. Dia Allah yang begitu baik dan sangat mengasihi kita. Bahkan Dia menjaga, mengawasi kita seperti biji matanya. Hari ini mari katakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Walaupun kadang kami tidak setia di hadapan-Mu, tapi Engkau Allah tetap setia untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Dan saat ini Bapa, hari ini, pagi hari ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami sebagai tanda kami mau belajar juga setia kepada Tuhan. Bapa, bantu kami, Roh Kudus bantu kami, supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kami boleh belajar tekun untuk membaca firman-Mu. Kami terus belajar tekun setia untuk terus berdoa. Kami terus belajar tekun untuk taat beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebagai tanda kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Berikan kami roh yang setia juga kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, ketika kami menjadi milik-Mu Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Kakak percaya melalui firman Tuhan ini kita sama-sama lebih setia lagi kepada Tuhan. Shalom adik-adik, Tuhan berkati. Adik-adik yang diberkati melalui firman Tuhan, boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Saya diberkati. Saya diberkati. Kita mau berikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik, siapa persembahannya? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan kuduskan dan Tuhan layakan, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil kita memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan Waktunya ayat hafalan. Yeay. Nah Kak, kenapa penting kita menghafal ayat hafalan Kak? Penting
penting dong, karena ayat hafalan itu kan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu punya kuasa. Benar Kak, makanya harus diulang-ulang, kita harus hafal kan Iya, Kak? harus diperkatakan. Betul adik-adik, adik-adik bisa minta tolong untuk mama dan papanya bantu ajarin menghafal ayat hafalan. Adik-adik pasti bisa, pasti jago, amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita hafal pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Mazmur 40 ayat 6a. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Amin. Mudah kan Kak? Udah dong. Iya, jadi pasti semua adik-adik yang di rumah bisa menghafalnya. Iya, harus hafal ya. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik, terima kasih ya yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Dan terima kasih juga buat papa dan mama yang sudah membantu adik-adik dalam ibadah online hari ini. Nah, sekarang kakak mau ingatin adik-adik, jangan lupa ya, setiap hari Kamis kita ada komsel melalui Zoom jam 5 sore. Adik-adik bisa ajak teman-teman adik semua juga untuk bisa gabung komsel. Ingat ya adik-adik, setiap hari Kamis jam 5 sore. Jangan lupa adik-adik juga harus membagikan link YouTube video kita ini kepada teman adik-adik, kepada saudara adik-adik, supaya mereka bisa juga diberkati lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan ibadah kita hari ini. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sepanjang minggu ini. Buat adik Ekle, buat adik Jelita Zai, dan adik Prismea Nenggolan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai ibadah online. Itu karena kasih-Mu, itu karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kelawatan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dan biarlah setiap kami terus semakin bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami rindu minggu depan kami boleh kembali beribadah dengan roh yang tetap menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah, shalom.